apakah sudah tepat atau belum. Materi selanjutnya yaitu penganggaran pada institusi kesehatan. Penganggaran adalah suatu cara manajemen untuk mengatur pembiayaan, pendapatan, serta transaksi keuangan lainnya dalam institusi kesehatan tersebut dalam jangka waktu tertentu dan pada masa yang akan datang. Yang kedua, tujuan dari penganggaran. Tujuan dari penganggaran itu sendiri yang pertama yaitu agar pimpinan suatu institusi kesehatan itu dapat melakukan perencanaan untuk institusi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk mengembangkan koordinasi dan kooperasi institusi kesehatan itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kepedulian para pegawai di dalam institusi kesehatan tersebut dalam tugasnya. Dan yang keempat, untuk mengendalikan keuangan institusi kesehatan. Yang ketiga, selanjutnya manfaat dari penganggaran. Yang pertama, agar perencanaan dalam institusi tersebut dapat lebih realistis dan tidak dilebih-lebihkan. Dan yang kedua adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan oleh pimpinan. Dan yang ketiga, untuk mengatur dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Dan yang keempat, untuk membantu pemantauan dan pengawasan. Selanjutnya, macam-macam dari anggaran. Yang pertama itu menurut dari kegunaannya. Yang pertama, anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dan yang selanjutnya menurut hierarki pemerintah. Itu ada 3. Yang pertama ada APBN, yaitu anggaran pemerintah pusat. Dan yang kedua ada APBD 1, yaitu anggaran pemerintah daerah tingkat 1. Dan yang ketiga itu ada APBD 2, yaitu anggaran pemerintah daerah tingkat 2. Dan yang selanjutnya menurut penanggung-jawabannya, yaitu ada anggaran Departemen Kesehatan, anggaran Departemen Pendidikan Nasional, dan anggaran Departemen Dalam Negeri. Dan yang selanjutnya menurut penerimaan dan pengeluaran, itu ada anggaran berimbang, ada anggaran surplus, dan anggaran defisit. Dan yang selanjutnya menurut jangka waktu, ada anggaran jangka waktu panjang, dan anggaran jangka waktu pendek. Dan yang selanjutnya menurut teknik penyusunannya, ada anggaran program, anggaran hasil atau anggaran hasil butir per butir, dan yang ketiga anggaran sistem. Nah, selanjutnya ada penyimpanan logistik. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Nah, jadi fungsi dari penyimpanan ini adalah untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Selain itu juga, penyimpanan berfungsi untuk kualitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan, pencarian barang yang lebih mudah, dan barang yang aman dari pencuri. Untuk penyimpanan ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu ada pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi ini faktor-faktornya ada aksesibilitas, yang kedua ada utilitas, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada bebas banjir, yang kelima mampu menampung barang yang disimpan, yang keenam itu ada keamanan, dan yang ketujuh itu sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya ada barang atau jenis, bentuk barang atau bahan yang disimpan. Jadi jenis dan bentuk barang ini terdapat 2. Yang pertama itu ada barang biasa. Barang biasa ini contohnya seperti kendaraan, mobil ambulans, alat-alat berat, berangkar, kursi roda, dan lainnya. Yang kedua itu ada barang khusus. Nah, barang khusus ini contohnya kayak obat-obatan, alat-alat medis, dan lainnya. Selanjutnya faktor-faktornya ada pengaturan ruang. Pengaturan ruang ini faktor-faktor yang ada di dalamnya itu seperti bentuk-bentuk tempat penyimpanan, penggunaan ruang secara efisien, dan pengawasan ruangan. Selanjutnya, setelah pengaturan ruang, ada prosedur atau sistem penyimpanan. Nah, dalam sistem penyimpanan ini terdapat formulir-formulir transaksi, kartu-kartu catatan, kartu-kartu pemeriksaan, cara pengambilan barang, pengawetan, dan lainnya. Selanjutnya, setelah prosedur ada penggunaan alat bantu. Selanjutnya ada pengamanan dan keselamatan. Nah, dalam pengamanan dan keselamatan ini ada pencegahan terhadap api,
pencurian, tindakan pencegahan terhadap kecelakaan, gangguan terhadap penyimpanan, dan tindakan keamanan. Nah, dalam sebuah institusi kesehatan, informasi merupakan hal yang penting karena sebagai penggerak bagi sebuah manajemen logistik. Nah, untuk itu perlu adanya penunjang. Contohnya, sistem informasi. Sistem informasi sendiri biasa kita sebut dengan SIML. Untuk itu, SIML memiliki beberapa peran, contohnya saja sebagai pencatatan data, pelaporan data, agregat data, memvalidasi, dan juga bisa untuk menganalisis serta menampilkan data-data yang tersedia dalam sebuah institusi. Nah, dengan adanya peran-peran tersebut, maka institusi kesehatan bisa memiliki beberapa tujuan, contohnya untuk mendapatkan keputusan terbaik, serta pengelolaan rantai persediaan barang, dan itu bisa diaplikasikan apakah penggunaan obat di instalasi itu terpenuhi atau belum, dan bagaimanakah pengadaannya, penyimpanannya, pengirimannya, lalu juga permintaannya, serta informasi tentang barang-barang yang tersedia di instalasi. Selanjutnya yaitu pendistribusian dan penghapusan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendistribusian. Pendistribusian merupakan suatu usaha atau kegiatan dalam mengelola pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendistribusian yaitu pertama proses administrasi, yang kedua proses penyampaian berita atau data informasi, yang ketiga proses pengeluaran fisik suatu barang, yang keempat proses angkutan, yang kelima proses pembongkaran dan pemuatan suatu barang, dan yang terakhir pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditentukan. Nah, dalam menangani masalah penyaluran ini dibutuhkan ketelitian dan disiplin yang ketat untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam logistik kesehatan. Selanjutnya yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun alasan-alasan dalam melakukan penghapusan ini antara lain: pertama, barang tersebut hilang. Barang hilang ini dapat diakibatkan karena kecelakaan, kesalahan sendiri, bencana alam, atau barang tercecer dan tidak ditemukan lagi. Yang kedua yaitu teknis dan ekonomis, di mana setelah nilai barang dianggap tidak ada manfaatnya lagi, maka dilakukan penghapusan terhadap barang tersebut. Yang ketiga, surplus dan ekses. Yang keempat, barang tidak bertuan, artinya barang-barang ini sudah tidak ada yang mengurusnya lagi. Dan yang terakhir, rampasan, yaitu barang-barang yang merupakan bukti dari suatu perkara. Nah, dalam proses penghapusan ini dapat ditinjau dari dua aspek, antara lain yaitu satu, aspek yuridis, administrasi, dan prosedur. Dalam aspek yuridis ini mencakup pembentukan panitia penilai, identifikasi peraturan yang mengikat, persyaratan atau ketentuan terhadap barang yang dihapus, serta penyelesaian kewajiban sebelum barang tersebut dihapuskan. Yang kedua yaitu aspek rencana pelaksana teknis. Yang mencakup aspek ini yaitu rencana pemisahan dan pembuangan barang, rencana tindak lanjut dari suatu barang tersebut, dan evaluasi. Adapun cara penghapusan yang lazim dilakukan yaitu yang pertama, pemanfaatan langsung. Maksudnya, merehabilitasi atau merekondisikan komponen yang masih dapat digunakan kembali dan dimasukkan sebagai barang persediaan baru. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan kembali. Pemanfaatan kembali ini merupakan usaha untuk meningkatkan nilai ekonomis dari suatu barang tersebut sehingga barang yang dihapus ini dapat menjadi barang lain. Yang ketiga yaitu pemindahan, mutasi kepada instansi yang memerlukan dalam rangka pemanfaatan langsung. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah berarti peningkatan potensi kepada badan atau pihak di luar instansi, misalnya kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu penjualan dan pelelangan barang. Dan yang terakhir pemusnahan. Pemusnahan ini menyangkut keamanan dan keselamatan lingkungan. Selanjutnya yaitu siklus logistik. Siklus logistik adalah suatu perputaran dari rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan logistik di rumah sakit. Siklus logistik ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini mencakup aspek dalam pengadaan barang logistik yang dibutuhkan. Dalam perencanaan ini kita bisa
menggunakan rumus 5W1H. Yang pertama yaitu apa barang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu berapa barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, kapan barang tersebut dibutuhkan. Yang keempat, mengapa barang tersebut dibutuhkan. Yang kelima, siapa yang menerima dan siapa yang mengurus barang tersebut ketika sampai. Dan yang keenam, bagaimana cara mendapatkan barang tersebut. Tahap yang kedua yaitu penganggaran. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, maka rumah sakit harus membuat atau menyusun anggaran yang dibutuhkan. Biasanya untuk rumah sakit yang sudah menjadi BLU atau Badan Layanan Umum, penyusunan anggarannya ini dilakukan sekali setahun. Siklus yang ketiga yaitu pengadaan. Siklus yang keempat yaitu penyimpanan. Penyimpanan dilakukan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Metode dalam penyimpanan logistik ini ada beberapa. Yang pertama yaitu FIFO atau first in, first out. Yang kedua, fast and slow moving. Yang ketiga, sistem abjad. Dan yang keempat yaitu dengan kelompok barang. Yang kelima yaitu pendistribusian. Ada 2 tahap dalam pendistribusian ini. Yang pertama yaitu barang yang dibeli oleh pihak rumah sakit harus diterima oleh panitia penerimaan barang logistik. Yang kedua, setiap barang yang masuk harus diperiksa terlebih dahulu oleh panitia penerima logistik untuk menjaga atau memastikan mutu dari barang tersebut. Siklus yang keenam yaitu pemeliharaan. Manfaat dari pemeliharaan ini yaitu yang pertama menjamin alat dan sarana siap pakai. Yang kedua, menjaga mutu keamanan dari barang tersebut. Yang ketiga, biaya akan lebih murah jika dilakukan pemeliharaan terhadap barang tersebut jika barang tersebut rusak. Yang ketujuh, penghapusan. Alasan dilakukannya penghapusan ini yaitu yang pertama, barang tersebut hilang akibat kesalahan sendiri, bencana alam, atau administrasi yang salah. Yang kedua, teknis dan ekonomis. Yang ketiga, tidak bertuan atau barang-barang yang sudah lama tidak terurus. Dan yang terakhir yaitu rampasan atau barang-barang bukti dari suatu perkara. Yang kedelapan yaitu pengendalian. Pengendalian adalah sistem pengawasan dari hasil laporan, penilaian, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap langkah-langkah dalam pengadaan logistik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis logistik. Yang pertama yaitu ada logistik obat. Logistik obat ini mencangkup berbagai macam obat yang diperlukan oleh rumah sakit tersebut. Yang kedua yaitu logistik alat kesehatan. Logistik alat kesehatan ini akan diperlukan oleh rumah sakit dalam proses melakukan operasionalnya. Yang ketiga yaitu ada logistik food and beverage. Logistik ini berkaitan dengan pelayanan gizi yang diberikan kepada pasien dan karyawan yang bekerja di rumah sakit. Yang keempat yaitu ada logistik bahan habis pakai. Yang kelima ada logistik barang kuasi. Logistik barang kuasi ini berkaitan dengan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh administrasi rumah sakit. Yang keenam ada logistik peralatan medis dan non medis. Yang ketujuh ada logistik sarana dan prasarana gedung. Dan yang kedelapan ada logistik linen. Logistik linen ini berkaitan dengan pengadaan barang yang berkaitan dengan produksi linen.